يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita berharap mudah-mudahan salat kita dan seluruh amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu ibadah yang istimewa yang seringkali diabaikan oleh para hamba Allah. Ada satu ibadah yang sangat menentukan apakah kita bisa masuk surga atau tidak. Ada satu ibadah yang tidak terlihat, tetapi dia sangat memberikan pengaruh pada perilaku dan akhlak kita. Islam mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu bukan hanya rukuk dan sujud dalam salat. Islam tidak hanya mengajarkan kita bahwa ibadah itu hanya berupa tilawah, membaca Al-Quran atau zikir-zikir tertentu. Islam mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu bukan hanya berupa puasa, bukan hanya berupa zakat atau ibadah haji, tapi ada satu ibadah yang istimewa, ibadah yang kerap kali disepelekan dan diremehkan oleh banyak manusia. Ibadah itu adalah terkait dengan hati. Ibadah itu terkait dengan kondisi kalbu, yang tidak lain itu adalah al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini adalah satu ibadah yang istimewa, yang semestinya terdapat dalam diri setiap muslim. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan ada 7 kelompok adat atau 7 golongan yang insyaallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan naungan khusus. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok itu disebutkan satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata salah satu dari mereka yang akan mendapatkan naungan khusus di hari
yang sangat-sangat menentukan ketika matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pada saat manusia merasa kepanasan luar biasa. Ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, dinaungi oleh Allah, diberikan penjagaan oleh Allah. Salah satu di antara mereka disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, agar mereka tidak hanya menjadi orang-orang yang ahli ibadah mahdhah, tidak hanya menjadi ahli salah, tidak hanya menjadi ahli puasa, tidak hanya menjadi ahli sedekah, tetapi satu dengan yang lain di antara mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rahasia dari kekuatan dan pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, khususnya sahabat, karena mereka punya ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Mereka saling mencintai satu dengan yang lain, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, persis seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisahar wal humma. Kata Nabi, cinta kasih sayang di antara mereka, di antara orang-orang muslim, di antara orang-orang mukmin, diibaratkan oleh Nabi seperti satu tubuh. Mereka adalah satu tubuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada satu di antara mereka yang merasakan sakit, maka yang lain juga ikut merasakannya. Dan ini gambaran luar biasa yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak aneh kalau satu dengan yang lainnya saling mendukung, saling membackup, saling menolong, bekerja sama dalam kebaikan, karena mereka mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak orang yang ahli ibadah secara ibadah mahdhah. Mereka rajin salat, mereka rajin berdakwah, tetapi ada satu penyakit yang kerap kali menghinggapi mereka, yaitu permusuhan di antara kaum muslimin. Memusuhi saudaranya sesama mukmin, membenci saudaranya sesama mukmin, memvonis saudaranya sesama mukmin, menyesatkan saudaranya sesama mukmin, menyalah-nyalahkan saudaranya sesama mukmin, bahkan mengkafirkan saudaranya sesama mukmin. Ini adalah kondisi yang luar biasa yang sekarang ini menjadi musibah bagi umat. Bagaimana mereka mengamalkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mereka memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ketika Rasulullah bersabda, kata beliau, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman, sampai kalian muslim, mukmin. Tetapi tidak hanya sampai di situ.
Kemudian Nabi melanjutkan, wala tu'minu hatta tahabbu. Kata Nabi, kalian tidak disebut beriman atau kalian tidak sempurna imannya kalau kalian tidak saling mencintai satu dengan yang lain. Perhatikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkan keimanan dengan kecintaan. Rasulullah mengaitkan kesempurnaan iman dengan perasaan cinta kepada saudaranya. Rasulullah mengatakan, wala tu'minu hatta tahabbu. Jangan mengaku beriman kalau kalian belum mencintai saudaranya sesama mukmin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amalan yang kalau kalian melakukannya maka kalian akan mencintai satu dengan yang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebarkan salam di antara kalian. Inilah syiar kaum muslimin. Inilah syiar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saling mendoakan satu dengan yang lain, mendoakan agar mereka mendapatkan keselamatan, mendoakan agar mereka mendapatkan rahmah, mendoakan agar mereka mendapatkan keberkahan. Betapa luar biasa ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diinginkan oleh beliau. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan pada hadis yang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tahasadu, jangan kalian saling mendengki satu dengan yang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Inilah yang diinginkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada beliau, kalau kita ingin mengikuti tuntunan beliau, mengaku sebagai umat beliau, maka insyaallah surga di hadapan kita. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kemudian sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Apa ada orang yang tidak mau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mengikuti tuntunanku, siapa yang mengamalkan hadis-hadisku, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi yang tidak mau mengamalkan, yang tidak mau mengikuti tuntunanku, berarti dia tidak mau masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita amalkan, kita tegakkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa indah kalau kita satu dengan yang lainnya saling membantu, saling membackup, saling menolong, saling mendoakan. Termasuk saudara-saudara kita yang sedang teraniaya di Palestina. Kita semuanya satu tubuh. Kita merasakan penderitaan mereka. Kita ikut merasakan bagaimana kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.